Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Hanif Nugroho dan beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pertama saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andika Prameswara, ada Dodi Nur Alfiat, ada saya sendiri Irgi Hanif Nugroho, ada Muhammad Ilham Egi Pradana, ada Septian Rizky Sinaga, dan Zaidan Rai Putra. Latar belakang. Jakarta layaknya sebagai kota megapolitan memiliki berbagai permasalahan yang belum bisa dituntaskan. Permasalahan yang terbesar adalah kemacetan. Setiap harinya masyarakat Jakarta mengalami kondisi kemacetan yang semakin hari terasa semakin parah. Dengan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, hal tersebut terjadi karena masyarakat yang berasal dari kota satelit Jakarta setiap harinya menuju ke Jakarta untuk beraktivitas seperti pergi bekerja, bersekolah, berdagang, berbelanja, dan aktivitas lainnya. Maka dari itu, kami membuat inovasi yang memakai teknologi dalam transportasi, yaitu transportasi online Superjack. Transportasi online Superjack adalah salah satu inovasi dalam mendukung salah satu dimensi pada konsep smart city, yaitu smart mobility. Smart mobility dalam implementasinya pada transportasi menggunakan teknologi pemesanan yang cepat pula mengantar pengguna dari tempat satu ke tempat lainnya. Biaya yang murah dan nyaman bagi pengguna atau masyarakat yang menggunakan mode transportasi ini. Bisnis goal dari kelompok kami adalah praktis dan mudah digunakan. Layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya. Kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi. Yang kedua, transparan. Dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail, seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengendara, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lebih terpercaya. Maksudnya di sini lebih tepatnya adalah para pengemudi atau driver sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini, berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai standar nasional Indonesia atau SNI, sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini. Dan yang terakhir adalah adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi. Salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dalam memberikan pelindungan asuransi kecelakaan bagi para penggawa jasa transportasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ilham Egi. Muhammad Ilham Egi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Irgi. Langsung ke slide kelimanya, Bang. Tahap define, persona. Ojek online di Indonesia memang ramai digunakan. Karena ojek online sangat praktis dengan hanya menggunakan ponsel kita bisa memesan ojek motor, mobil maupun makanan. Pengguna atau user ojek online ini usia mulai dari 17 tahun ke atas. Biasanya pengguna ojek online memesan ojek untuk berpergian ke suatu tempat atau memesan makanan dan lain-lain. Oke, next, Bang. Affinity Map, menu awal. Ini adalah bagian pembuka yang di mana pengguna atau user harus mengisi data diri terlebih dahulu. Jika sudah punya akun, tinggal pilih masuk. Dan jika pengguna baru, tinggal pilih daftar. Oke, next. Affinity Map, beranda. Tampilan ini adalah lanjutan saat user sudah selesai login atau daftar akun baru. Di sini pengguna bisa mengeksplor berbagai macam menu seperti memesan ojek, motor, mobil, dan makanan. Menu pengaturan. Menu ini berfungsi untuk mengatur akun,
keamanan, bahasa, dan lain-lain. Untuk slide 9, saya serahkan ke Bang Septian. Silakan Bang Septian. Oke, makasih Bang Ergi. Oke, tahap berikutnya ini adalah tahap usability test. Berikut hasil penelitian dari interview yang telah kelompok kami observasi penelitian ini. Dilakukan untuk mengetahui masalah terhadap kebutuhan yang tidak terpenuhi dan yang sering muncul. Yang pertama, masih sedikitnya driver subjek yang tersebar di kota-kota kecil sehingga pengguna membutuhkan waktu untuk menemukan driver. Beberapa interview ini dilakukan untuk memvalidasikan asumsi yang terbentuk dari hasil observasi yang sebelumnya sudah dilakukan dan menggali wawancara tambahan. Kegiatan ini dilakukan yang diantaranya pernah dan tidak pernah menggunakan aplikasi food delivery. Kesimpulan yang didapatkan dari kelompok kami yaitu pengguna merasa efektif dengan hadirnya superjack karena memudahkan pengguna untuk pergi ke sesuatu yang ia tuju dengan aman. Yang kedua kesimpulannya, karena startup ini tergolong masih baru, jadi driver yang kami punya sedikit. Seiring berjalannya waktu, kami akan terus memperluas sebaran driver objek. Next, Bang. Oke, ini wireframe atau menu login. Ketika kita membuka menu login, tampilannya seperti ini. Ya, ada menu login, itu nanti di login dulu, baru daftar. Ketika didaftar, maka akan masuk nanti ke menu selanjutnya. Nah, ini tampilan Superjack-nya ada logonya juga. Nah, Superjack-nya itu terdapat beberapa menu. Yang pertama menu Supercard, baru ada GoFood, ada Tutti, Smart, dan seterusnya. Lanjut, Bang. Nah, ini ada menu beranda. Ini nggak gantian, menu... Bang? Oke, lanjut, Bang. Selanjutnya. Oke, ini ada menu apa tuh, bro? Oke, ini ada menu order. Di sini kayak buat order drivernya, dari jaraknya ketahuan, serta udah tercantum harganya dari sekian jarak. Misalkan dari Small Bekasi sampai misalkan Jakarta. Next, Bang. Mockup. Ini adalah tampilan awal untuk melakukan login dan mendaftarkan akun. Di sini terdapat email, kata sandi, menu login, dan daftar. Bisa masuk menggunakan Facebook atau Google. Bila belum punya akun, bisa daftar dulu untuk memasukkan nama, jenis kelamin, nomor telepon, email, lalu klik daftar. Next, Bang. Tampilan home atau beranda dari aplikasi Superjack. Di sini terdapat expi atau saldo si pengguna, bisa top up, ada menu option, ada S-Car, S-Rate, S-Food. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Andika Prameswara. Saya persilakan, Bang. Terima kasih, Mas Dodi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Ya, di sini ada mockup dari sebuah tampilan apps-nya. Ya, di sini ada hal yang dituju. Terus juga bisa mengeditnya. Di sini ada S-Bike dan harganya, ada icon S-Car juga harganya. Terus ini juga ada fitur buat S-Pay-nya. Dan ini button buat pesannya. Lanjut. Ya, ini bentuk menu dari pengaturannya, mockup-nya. Ada akunnya di sini, area start. Terus ini ada button buat keluar, dan di sini ada area yang pengen dituju atau area yang sedang berada sekarang. Terus ada bahasa Indonesia, bahasa dan lain-lainnya di fiturnya. Terus ada izinkan menggunakan GPS. Ada izinkan notifikasi juga. Jika ingin mengizinkan GPS, tinggal klik ini, dan notifikasi klik ini. Lanjut, Ki. Ya, ini ada kolom chatnya.
untuk berkomunikasi dengan drivernya. Ini ada nama driver, ada plat nomor driver, ini tampilan chatnya berwarna biru dengan abu-abu. Terus ini juga bisa mengirim gambar untuk user mengirim gambar ke driver. Ya lanjut Gi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Zidan. Silakan Bang Zidan. Oke, untuk UI library-nya di sini ada typography. Di sini font yang digunakan yaitu Roboto. Dan warna yang digunakan berwarna putih, biru, kuning, dan hitam dengan kode FFFFF yang biru 3B5998, untuk warna kuning dengan kode FFE 600, dan untuk yang hitam dengan kode 00000. Lanjut. HIV prototype. Di sini HIV prototype ada link dengan HTTP Figma Proto. Di sini menu tampilannya seperti ini ya, bisa masuk menggunakan Facebook ataupun dengan Google. Di sini ada menu berandanya, bisa memilih antara S-Car, S-Ride, atau S-Boot. Lanjut. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.